Lucifer yang akan bekerja melalui umat manusia kepada siapa Lucifer berkehendak memakai tubuh manusia melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Namun aku Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi orang-orang yang rendah hati akan dimahkotai dengan keselamatan. Amin. Jadi miliki kerendahan hati itu, ya. Satu ayat lagi dari Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Siapa mereka yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang-orang yang mau memikul salib, ya. Kalau tidak mau memikul salib, mereka tidak akan layak di hadapan Tuhan. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kalau orang tidak mau memikul salib, maka ia tidak layak bagi Tuhan. Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini ayat di atasnya keren ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi jangan mencintai dunia ini lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Sebab jikalau kita mencintai ayah ibu kita, jikalau kita mencintai anak-anak kita, jikalau kita mencintai suami atau istri kita lebih daripada kita mencintai Tuhan, maka kita tidak akan layak di hadapan Tuhan. Jadi selidiki hatimu. Apakah kecintaanmu terhadap suamimu? Apakah kecintaanmu terhadap istrimu? Atau kecintaanmu kepada sanak saudaramu? Atau kecintaanmu terhadap orang tuamu? Atau kecintaanmu terhadap anak-anakmu lebih besar daripada cintamu kepada Tuhan? Kalau itu lebih besar, ya, maka ketahuilah, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ini perlu kita selidiki. Kalau rasa takutmu lebih besar kehilangan apa yang kau miliki, lebih besar daripada rasa takut kehilangan Tuhan, maka percaya engkau tidak akan layak, ya. Nah, jadi berjuanglah untuk hidup yang lebih kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan, ya. Nah, ingat, orang yang layak menerima mahkota kehidupan itu adalah orang yang setia, tulus hati, taat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang rendah hati, orang yang jujur dan benar, ya. Ini sebenarnya banyak ayat-ayat yang saya tuliskan, ya. Nah, nanti bisa saudara baca. Saya baca dulu satu ayat lagi, ya, sebagai ayat penutup sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 11. Ya. Mazmur. Perisai bagiku adalah Elohim yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hatinya, ya. Jadi setiap orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang akan layak mendapat mahkota kehidupan. Siapakah mereka? Orang-orang yang tulus hatinya, ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Ada satu lagi, ini saya mau lewatkan, saya dikejar terus ini. Jangan lewatkan. Mazmur 32 ayat 11.
Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Jadi tadi saya sebutkan orang yang layak menerima mahkota kehidupan adalah orang yang benar dan orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, tidak akan ada lagi penghakiman dari mulutnya. Tidak ada lagi kata sia-sia yang keluar dari mulutnya, ya. Tidak ada lagi pikiran-pikiran jahat di dalam pikirannya. Tetapi yang ada apa? Ketulusan. Jadi sejalan itu semua, ya. Kesetiaan, ketulusan hati, ketaatan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ya. Jujur, benar, dan takut akan Tuhan, itu semua sejalan. Itu semua harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki itu, jangan harap di saat kedatangan Tuhan saudara dilayakkan untuk menerima mahkota kehidupan, ya. Nah, jadi miliki semua itu, belajar, berjuang untuk meneladani anak manusia yang telah datang ke dalam dunia, yaitu Tuhan itu sendiri, ya. Di dalam dia semua ini ada. Bahkan dia berfirman kalau dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Itu ada di kalau nggak salah Matius, ya, Matius pasal ke-11. Kita buka satu ayat lagi. Bu, jangan satu ayat lagi dong. Jangan bosan, ya. Matius 1 ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jelas sekali di sini Tuhan mengatakan kalau dia adalah lemah lembut dan dia rendah hati. Ya, pikullah kuk yang kupasang. Artinya segala beban-beban dalam hidup kita, segala ujian-ujian dalam hidup kita sesungguhnya tidaklah berat. Tetapi itu tidak akan berat kita pikul di saat apa? Kita senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Jadi seberapa berat pun, seberapa besar pun pencobaan itu, maka Tuhan akan memampukan kita melaluinya, dan kita akan mampu untuk melewatinya, sebab kita telah diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kalau dengan kekuatan sendiri, bagaimana saudara akan mampu melaluinya, ya? Nah, mari kita berjuang. Tujuan kita sorga. Selidiki hidupmu, selidiki karaktermu, selidiki hatimu kepada yang lain. Kalau engkau seorang pengajar, pengajaranmu tidak diterima orang lain, apakah itu menjadi pantas bagimu untuk menjauhinya? Apakah itu pantas bagimu untuk mencelanya? Ya, apakah itu pantas bagimu untuk membencinya? Di saat engkau menjauhinya, membencinya, maka ketahuilah kasih Tuhan tidak ada dalam dirimu. Ya. Kalaupun pengajaran yang kau berikan bertentangan kepadanya, ya, dan dia tidak menerima pengajaran yang kau berikan, tetap jalin hubungan kasih. Keselamatan masing-masing, tugas kita masing-masing. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Kita tidak pantas membenci siapapun. Ya, bahkan sekalipun dia bersalah kepadamu, kita tidak pantas membenci siapapun. Karena kalau kita membenci sesama kita manusia, maka kita sama dengan seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia tidak akan mendapatkan hidup kekal, ya. Karena saya heran melihat pengajar-pengajar di zaman ini. Kalau tidak cocok, tidak sejalan dengan dia, maka dia pun akan keras terhadap orang tersebut, menjauhi bahkan ikut menjatuhkan orang ini kepada orang yang lain. Ya, itu si ini begini. Jangan ikuti, sesat itu. Ya, aduh. Saya selalu mengusahakan untuk selalu berkomunikasi yang baik, sekalipun saya ditolak, sekalipun saya dihujat, tetap saya akan tersenyum. Ya, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan orang yang benar-benar menghujat saya luar biasa dan memfitnah saya luar biasa. Tetapi saya melihat dia lagi berjalan, saya tetap menyapa. Gimana kabar, sehat? Ya, saya bisa melakukan itu bukan karena kuat gagah saya. Saya melakukan itu karena apa? Kasih yang daripada Tuhan. Jangan pandang seseorang secara jasmani, tetapi pandang dia secara roh. Sebab seseorang yang syarat dengan dosa dan kesalahan-kesalahan, rohnya sedang menderita dan terkungkung. Maka tugas kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Mendoakan orang tersebut. Ya. Jangan benci orangnya, jangan jauhi orangnya, tetapi apa? Benci dosa-dosanya, jauhi dosa-dosanya. Ya, puji nama Tuhan.
Saya akan mengingatkan kita kembali tentang tanda bilangan. Ya. Kenapa harus tetap kembali ke sana? Itu bagian yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya sampaikan supaya kita selalu diingatkan ya akan tanda bilangan. Saya minum dulu. Kenapa saya menyampaikan ini? Ini sudah di depan mata. Ada satu nubuatan yang Tuhan telah berikan beberapa tahun silam. Di dalam nubuatan ini Tuhan katakan, komunis akan berdiri. Dan sampai beberapa waktu lamanya, kata-kata itu keluar dari mulut saya. Saya sudah pernah saksikan ini, tahun lalu itu. Ya, komunis akan berdiri, komunis akan berdiri. Itu saja yang keluar dari mulutku. Dan di dalam hati ini pun terngiang terus seperti itu. Siapa yang Tuhan maksud? Ya. Nah, dan beberapa mimpi yang diberikan, saya juga melihat tentara-tentara mereka juga berdiri. Ya, bahkan memenuhi wilayah-wilayah tertentu. Dan mohon maaf, di sini kita harus menjaga untuk menyebutkan namanya, ya. Tapi saudara-saudara mungkin sudah memahami siapa yang Tuhan maksud. Intinya, akan banyak bangsa-bangsa yang akan dikuasai oleh komunis. Ya. Tidak tertutup kemungkinan kita juga sedang diteror oleh mereka. Ya, hati-hati. Ya. Hal ini saya sampaikan kepada saudara supaya saudara berjaga-jaga. Sebab mereka semakin nyata menyatakan dirinya. Bahkan mereka semakin nyata menerapkan segala peraturan-peraturannya. Ya. Di saat Tuhan bukakan itu, belum kelihatan sepenuhnya. Namun semakin hari berjalan saya semakin melihat. Ya. Tadi saya mendapatkan video di mana satu negara komunis yang juga sudah merubah isi daripada kitab suci. Ngeri ya? Ya. Ngeri sekali. Dan di sana ditekankan kalau Tuhan yang kita sembah itu penekanannya sebagai pembunuh. Jadi dirubah isinya itu. Bahkan dipaksakan ya anak-anak dewasa untuk menandatangani peraturan yang mereka buat. Tadi waktu saya melihat video itu, tubuh saya gemetar. Nah, di sini nanti pemaksaan-pemaksaan itu terjadi. Ya. Kita dipaksa untuk menyangkal iman. Kita dipaksa untuk tunduk ke dalam satu sistem yang akan menjerat kita. Ya. Saya ada sedikit tanda tanya dengan beberapa peta yang saya lihat. Kami suka ya buka Google ya. Coba nanti saudara cek juga ya di atas pulau yang paling besar di Indonesia. Karena menyebutkan nama takut juga nanti ya kan. Kalimantan lah. Lihat di atasnya itu. Buka dia. Ya, perbesar. Banyak di sana seperti tanah-tanah reklamasi dan seperti benteng-benteng pertahanan, ya. Karena saya melihat wilayah setelah saya perbesar, ya, itu hanya sekitar berapa hektar, tapi punya landasan heli, ya. Nah, haleluya, hosana, hosana, hosana. Jadi apa yang sedang terjadi? Saudara, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Bahkan itu ada wilayah itu yang benar-benar ditutup, jadi tidak dibukakan di Google. Kita perbesar wilayah itu ada, tapi ditutup. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ya. Tapi wilayah-wilayah lain ada. Ya. Pokoknya saudara buka nanti Google. Ya, Google Earth. Google apa satu lagi namanya itu ya. Nah, seperti Maps lah ya. Buka dia di atas itu.
di tengah-tengah lautan itu. Ya. Entah kenapa hatiku tidak tenang melihat semuanya itu. Ya. Nah, jadi tanda bilangan sudah di depan mata. Mesias palsu akan menyatakan dirinya. Jadi ngapain lagi saudara harus mempertahankan karakter-karakter yang bukan berasal daripada Tuhan? Saatnya bahkan persiapkan dirimu untuk martir. Ya. Jadi buang kecongkakan hatimu. Buang kekerasan hatimu, buang kesombonganmu. Ya. Buang segala hidupmu yang sangat berprinsip. Ya. Dalam artian memaksakan prinsipmu kepada orang lain, buang. Ya. Jangan pernah lagi ucapkan perkataan-perkataan yang bukan berasal daripada Tuhan. Kuduskan pikiran, kuduskan perkataan, kuduskan pendengaran dan penglihatanmu, kuduskan perbuatan tangan dan kakimu, kuduskan hatimu. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Karena jikalau kita memang harus mati karena pedang, ya, setidaknya kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Dan kalaupun tubuh ini harus mati oleh karena segala bencana atau malapetaka atau apapun, ya, maka kita sudah dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nah, jadi tetap berjaga-jaga. Ini saya akan baca apa yang Tuhan sampaikan supaya kita berjaga-jaga. Ya. Malapetaka akan melanda bumi. Berserulah, sampaikanlah. Semakin berat masa yang akan dihadapi di muka bumi ini. Jangan berpaling dari firman-Ku, kata Tuhan. Tabut perjanjian di ambang pintu. Aku berfirman, inilah masa aku Tuhan membuka bagi seluruh bumi. Akulah Tuhan yang memberikannya bagi seluruh bumi ini. Sudah tiba saatnya perjanjian itu digenapi. Saatnya perjanjian itu pun dibukakan atas bumi ini. Aku Tuhanmu berfirman, sampaikanlah. Takkan kubiarkan mereka menguasai bumi ini. Takkan kubiarkan mereka memenuhi bumi ini di dalam kejahatan mereka. Takkan kubiarkan mereka menghanguskan bumi ini dengan kejahatan. Siapa mereka yang Tuhan maksud di sini? Ya. Lucifer yang akan bekerja melalui umat manusia. Kepada siapa Lucifer berkehendak memakai tubuh manusia melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Namun aku Tuhan akan memberikan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang melakukan firman-Ku seumur hidupnya. Aku Tuhan akan memanggil umat-Ku untuk melakukan firman-Ku. Suaraku didengarkan oleh domba-dombaku. Mereka mengenal suaraku. Sebenarnya perkataan ini sangat tegas. Sebenarnya perkataan ini menegur kita. Sebenarnya perkataan Tuhan ini menyadarkan kita, karena di sini Tuhan katakan, suaraku didengarkan oleh domba-dombaku. Mereka mengenal suaraku. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara mendengar suara Tuhan? Atau apakah saudara mengeraskan hati di saat saudara mendengar suara Tuhan? Jadi perkataan Tuhan ini sebenarnya satu cambuk besar waktu tadi disampaikan. Di sini merupakan satu cambuk besar. Karena dengan lantang dikatakan, suaraku didengarkan oleh domba-dombaku. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Berarti kita bukanlah domba-domba Tuhan. Ya. Melainkan budak dari kejahatan. Mereka mengenal suaraku. Apa yang dimaksud mereka mengenal suaraku? Kalau kita mengenal suara Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita yang harus kita lakukan.
Sebab dengan melakukan kehendak Tuhanlah kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Aku Tuhan memanggilmu, hai anak-anak yang aku kasihi. Kejahatan sudah semakin memenuhi bumi, kasih semakin dingin. Tabut perjanjian diberikan dan akan tiba masanya. Aku Tuhan membukakan bagimu. Di sini tadi saya kaget, apa sih maksudnya, iya kan? Tabut perjanjian itu lambang dari kekudusan, kemurahan pendamaian, keadilan dan penghakiman. Ya. Wow, ini satu hikmat besar yang Tuhan bukakan, ya. Aku memberitahukan kepada seluruh bumi, Musalah yang mengawali, bertobatlah sebelum semuanya dibukakan. Bertobatlah sebelum semuanya dibukakan, ya. Jadi tadi ada kalimat di atas, takkan kubiarkan mereka menguasai bumi ini. Takkan kubiarkan mereka memenuhi bumi ini di dalam kejahatan mereka. Takkan kubiarkan mereka menghanguskan bumi ini dengan kejahatan. Tetapi dalam kalimat ini bukan berarti mereka tidak berdiri. Mereka telah berdiri, ya. Mereka ada di dalam bumi dan mereka, ya, berencana untuk menguasai bumi. Namun apakah bumi sudah mereka kuasai? Belum. Karena masih ada anak-anak Tuhan yang tidak terjerat dengan segala kejahatan. Masih ada anak-anak Tuhan yang masih bersekutu kepada Tuhan. Masih ada anak-anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, yang hidup mereka jauh dari segala kejahatan-kejahatan. Oleh karena itulah Tuhan masih melihat ini. Tetapi Tuhan tidak mau mereka pun dikuasai. Tuhan tidak mau kegelapan itu memenuhi bumi. Sehingga melihat semua ini, di mana kejahatan itu sudah banyak di muka bumi, ya. Melihat kegelapan ini sudah banyak di muka bumi, maka Tuhan akan datang menyelamatkan anak-anaknya. Itulah tadi yang Tuhan tunjukkan waktu dia berjubah merah. Dia menunjukkan kegelapan sudah memenuhi bumi, namun masih ada cahaya-cahaya, walau itu sedikit. Jadi Tuhan tidak mau cahaya itu pun redup. Tuhan tidak mau cahaya-cahaya itu pun kehilangan terangnya, kehilangan sinarnya. Oleh karena itu Tuhan mengadakan percepatan. Dia akan datang untuk menyelamatkan orang-orang kudusnya. Karena tadi dia berfirman, takkan kubiarkan mereka menguasai bumi. Artinya, takkan Tuhan biarkan iblis menjatuhkan seluruh anak-anaknya. Karena masih ada anak-anaknya yang sangat mengasihinya. Saya percaya saya dan saudara mengasihinya. Amin. Amin. Berjuang. Ya. Apapun yang terjadi, ingat, anak-anak Tuhan saatnya siap untuk martir. Mati untuk kebenaran. Jangan mengalah untuk dunia hanya karena kekhawatiran hidup. Sehingga tunduk kepada tanda bilangan, ya, yang mengatur kehidupan manusia, di mana manusia tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan itu, ya, di mana manusia tidak bisa membeli dan menjual tanpa tunduk kepada patung itu, tanpa sujud menyembahnya. Ingat beberapa waktu yang lalu saya katakan, patung itu berbicara sistem. Dikatakan patung itu berbicara dan bernyawa. Secara, ya, kita ketahui patung mana bisa bicara dan bernyawa. Tetapi patung ini yang akan disembah itu bukan wujud sebuah patung yang disembah. Tetapi artinya satu sistem. Jadi patung itu adalah sistem atau peraturan, ya, di mana manusia tunduk di dalamnya, ya, menerima. Karena patung itu bernyawa dan berbicara. Artinya patung itulah yang menguasai aspek kehidupan manusia. Sistem inilah yang akan menguasai aspek kehidupan manusia, ya, mengontrol kehidupan manusia. Tanpa patung itu, tanpa tanda itu, orang tidak bisa melakukan apapun. Makanya dikatakan orang yang tidak menyembahnya, orang yang tidak tunduk, mereka akan dibunuh, ya.
diberhentikan, ditutup semua aksesnya. Saatnya tunjukkan engkau anak-anak Tuhan. Saatnya tunjukkan engkau anak-anak Elohim. Ya. Tabut perjanjian itu akan dibukakan. Semua akan digenapi. Inilah mungkin yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Sebenarnya apa sih tabut perjanjian itu? Ya. Dikatakan di dalam tabut itu melambangkan kekudusan. Kita ingat bagaimana bangsa Israel waktu mengangkat tabut itu, ya. Betapa kudusnya itu. Artinya, tabut itu dibawa kemana? Ke bait suci, ya kan? Artinya, setiap kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa memasuki ruang yang maha kudus, supaya kita bisa memasuki sorga yang maha mulia, maka kita haruslah hidup di dalam kekudusan. Ya. Supaya kita layak untuk menerima mahkota kehidupan tadi yang dikatakan itu, maka kita haruslah hidup di dalam kekudusan. Kemudian dikatakan, apa lambang tabut perjanjian itu? Lambang dari kemurahan dan pendamaian, ya. Nah, jadi tabut itu juga berupa kesempatan yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Di dalam kemurahannya, di dalam pendamaian yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga kita yang tidak layak ini dilayakkannya. Ya, kita yang berdosa ini, ya, didamaikan, diadakan perdamaian kepada Bapa yang di sorga melalui tubuh dan darahnya. Ya. Jadi kemurahan yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui hidup. Dan tabut itu juga merupakan lambang daripada keadilan. Ya. Sekalipun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, sekalipun Tuhan menyatakan kemurahannya, sekalipun Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita, ya, namun Dia adalah Tuhan yang adil. Di saat kita telah ditebus, ya, di saat kita telah dibeli mahal dengan darahnya, ya, di sana pun Tuhan adil dengan segala hidup kita. Dia tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan orang-orang berdosa. Ya. Jadi tabut itu lambang dari keadilan. Ya. Coba orang salah menyentuh tabut itu juga mati. Ya kan? Keadilan pun Tuhan nyatakan, kekudusan pun Tuhan nyatakan, kemurahan pun Tuhan nyatakan. Nah, dan tabut itu juga merupakan lambang daripada penghakiman. Ya. Itulah tadi yang salah di dalam memegang tabut perjanjian juga, ya. Kalau kita salah di dalam kekudusan, maka kita akan jatuh ke dalam penghakiman, ya. Nah. Jadi di sini saya rasa kita sudah memiliki hikmat. Apa sih sebenarnya tabut perjanjian itu? Waktu yang diberikan ke dalam dunia ini untuk berjalan. Ya, di saat tiba masanya, ya, perjanjian yang diberikan itu selesai. Ya, dunia akan digulung. Nah, dunia akan game over. Selesai semuanya. Di sanalah Tuhan mengumpulkan anak-anaknya untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga sebagai ganti daripada sepertiga malaikat yang telah memberontak kepada Tuhan. Dan pada akhirnya setelah nanti dunia ini digulung, maka Dia akan menyatakan penghakiman. Ya. Nah, orang yang melakukan perintahnya, yang menjadi pemenang, dilayakkannya menerima mahkota kehidupan. Ya, tetapi orang yang tidak tahan uji, maka mereka akan bersama-sama dengan sepertiga malaikat surga yang memberontak itu tadi. Ya, nah, mereka akan bersama-sama dilemparkan
ke api neraka yang tiada berkesudahan. Ya, sepertiga malaikat itu tadinya penghuni sorga, tapi pada akhirnya mereka memberontak. Dan manusia yang tidak tahan uji akan bersama-sama dengan mereka yang pada akhirnya akan dibinasakan. Sekarang saja iblis itu masih berdiri dan akan mengerahkan kekuatannya sebelum masanya tiba. Di sanalah pencobaan-pencobaan besar akan terjadi melanda bumi. Di sanalah akan teruji anak-anak Tuhan. Ya, melalui kekuasaan-kekuasaan bahkan penguasa-penguasa di dunia. Ya. Inilah peperangan kita yang sesungguhnya. Ya, jadi hati-hati. Tadi Tuhan sudah katakan, malapetaka akan melanda bumi, berserulah. Jadi jangan saudara merasa dunia sedang aman-aman saja. Di sini saya mau menghimbau saudara sekalian berdoa untuk tahun 2024. Kenapa saya katakan demikian? Pemilihan. Ya. Apa hubungan pemilihan nanti dengan keamanan di bangsa kita? Ya. Saya tidak bisa jelaskan secara terperinci di sini, tetapi berdoalah. Karena sungguh, ya, pemilihan ini pun akan dimenangkan oleh orang yang memang terikat kerjasama dengan bangsa yang bahkan akan merongrong. Jadi doakan supaya itu tidak terjadi. Ya. Karena mereka akan berusaha. Itu yang akan menang. Yang sesungguhnya ada tipu daya di balik semua itu. Ada siasat-siasat di balik semua itu. Yang bahkan ya, calon ini pun tidak memahaminya. Karena orang yang dipenuhi hikmat Tuhanlah yang akan mengenalinya. Ya. Jadi tidak heran. Banyak sebenarnya yang saya dengarkan ya, tentang nasib bangsa ini di tahun-tahun yang akan datang. Intinya berdoalah. Supaya di saat hari itu tiba, saudara tahan dan tetap mempertahankan iman. Ya, sekalipun menderita. Berdoa bagi bangsa ini. Ya. Persiapkan segala sesuatu. Berulang-ulang saya akan sampaikan kepada saudara. Kita dibawa ke tatanan yang baru. Ya. Sebentar lagi segala yang berbicara tunai-tunai tidak akan ada lagi. Mata uang akan dipersatukan. Bukannya jadi dolar atau rupiah. Ya. Tetapi di dalam satu sistem. Berjaga-jagalah. Ya. Sudah di depan mata. Milikilah hikmat dan bijaksana. Supaya saudara mengenali tanda bilangan tersebut. Ya. Ingat. Kalau sudah ada peraturan yang mengatakan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda ini. Berupa apapun itu nantinya. Ya. Maka ketahuilah sudah itu. Jadi jangan terima. Ya. Jadi jangan tunggu-tunggu dulu. Ya nanti mungkin disuntikkan ke tangan atau ke dahi. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara. Arti tanda di dahi dan di tangan itu. Makna secara rohani. Itu penerimaan kita dengan akal sehat. Ya. Dan dengan tangan terbuka. Oleh karena kebutuhan-kebutuhan, ya, oleh karena kedudukan-kedudukan, ya sudahlah saya terima. Tanda tangan, penyerahan diri penuh, ya. Jadi di saat engkau menyerahkan dirimu dengan pikiran terbuka, dengan akal sehat dan tangan terbuka, ya, maka percaya di sana saudara telah terjerat akan tanda bilangan tersebut. Makanya dari sekarang pelajari. Ya, persiapkan hidupmu supaya engkau bisa bertahan. Bertahan hidup selama kita diizinkan hidup dalam dunia. Ya, menjalani hidup di saat kita tidak bisa membeli dan menjual, namun kita tetap bisa bertahan. Bahan pangan tetap ada, ya. Pikirkan akan hal itu.
lakukan dari sekarang. Jangan bodoh. Ya. Untuk berdiam, melihat segala keadaan. Ya. Karena semua sudah di depan mata. Semua sudah di hadapan kita. Ya. Ini nanti kita akan buat Zoom ini. Kemarin nggak ada Zoom, ya. Nah, berhubung listrik yang masih kita ragukan keberadaannya, karena kami di sini pakai solar panel, ya. Nah, jadi solar panel kita terbatas, sementara matahari redup, hujan kan, jadi sepertinya tidak cukup. Nah, jadi ini mungkin ya saya sih sudah berusaha di sini untuk mengirit listrik yang dipakai supaya kita bisa Zoom, ya. Jadi mohon maaf Zoom belum diadakan. Ya, kami melihat dulu keadaan-keadaan daripada solar panel ini, ya kan. Karena solar panel kita nggak bisa mengisi di saat dia redup. Ada memang solar panel yang bisa mengisi di saat redup, ya. Ya biarlah nanti sesuai waktu Tuhan. Kalau Tuhan sudah nyatakan berkat, nanti pasti Tuhan akan sediakan, ya kan. Nah, jadi ini kita karena pagi kita ada ibadah pagi, ya kan. Nah, sementara ada aktivitas juga yang memakai, satu contoh memasak, air, ya. Nah, itu makanya kurang. Kalau dia matahari redup, pengisiannya kadang setengah pun tidak terisi. Jadi supaya nggak bertanya-tanya, ya, kenapa Bu belum ada renungan malam. Karena kemarin kan aku sudah bilang, kalau sudah katakan kita akan ada renungan malam 2 atau 3 kali 1 minggu, itu di samping Zoom. Nah, ini harus kami lihat keadaan dari pengisian baterainya, ya, karena kita ini jauh. Ya. Jadi di sini kita tidak mengungsi, nggak ada kata mengungsi. Di sini kita hanya mempersiapkan segala sesuatu. Kalaupun nanti tidak bisa membeli dan menjual, ya kita sudah bisa, ya, hidup seadanya, belajar hidup seadanya, ya. Oke. Demikian renungan bagi kita pada malam hari ini, untuk kita renungkan kembali, ya. Saya baca sedikit lagi apa yang Tuhan katakan tadi. Malapetaka akan melanda bumi, berserulah, sampaikanlah, semakin berat masa yang akan dihadapi di muka bumi ini. Jangan berpaling dari firman-Ku, kata Tuhan, ya. Jadi malapetaka akan melanda bumi. Dan masa yang kita hadapi akan semakin berat. Ini benar, ya. Dari semua informasi-informasi yang kami gali, ini benar. Banyak orang tidak menyadari keadaan ini, ya. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang mau video-video atau info-infonya, ya, bisa di grup nanti dibagikan, ya. Nah, ini saya minta kerjasamanya juga dari tim yang ikut dalam grup. Memang saya jarang hadir di dalamnya, ya kan, untuk membagikan video-video juga yang berhubungan dengan akhir zaman, supaya saudara-saudara kita juga diberkati, ya. Banyak hal yang sudah dibongkar, yang sudah diungkapkan sekarang, yang harus kita pahami, ya. Milikilah hikmat, pengertian dan pengetahuan, supaya kita tidak binasa. Sebab umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian dan tidak berpengetahuan. Haleluya. Jadi doakan seluruh wilayahmu, dimanapun engkau berada, supaya dijauhkan dari segala malapetaka, supaya dijauhkan dari segala bahaya-bahaya, dari segala bencana-bencana. Ini kok di pikiran saya masih ada yang mau saya sampaikan, apa ya? Ingatkan aku Tuhan, karena memang Tuhan itu berfirman oh iya, satu lagi. Tuhan pernah sampaikan tentang anak-anak, ya. Nah,
anak-anaklah yang sangat susah menghadapi masa itu. Jadi perhatikan anak-anak saudara. Kalau masa itu ada di hadapan kita sebagai orang-orang dewasa, ya, mungkin kita sudah akan kokoh dan teguh mempertahankan iman kita. Sekalipun satu contoh kita diperhadapkan dengan pisau, dengan pancung, dengan pistol atau apa, mempertahankan iman, ya kan? Kalau saudara belum siap, saya katakan bertobat saudara. Harus siap, sejauh ini harus siap. Orang yang tidak siap untuk martir, nggak murid namanya, ya. Nah, jadi Tuhan berfirman kalau anak-anak, kenapa? Karena kalau masa itu tiba, anak-anak kita masih labil, atau masih belum berpengertian, atau masih belum berpengetahuan akan kebenaran, maka mereka pun akan menyerah. Kalau mereka menyerah, mereka akan binasa. Maka disinilah pentingnya kita sebagai orang tua, ajarkan anak-anakmu untuk mempertahankan iman. Ajarkan anak-anakmu untuk benar-benar berjuang. Ya. Ajarkan anak-anakmu untuk berkata tidak, sekalipun itu kita diperhadapkan dengan kematian. Dari sekarang ajarkan itu. Bukan kita menakut-nakuti, tetapi keadaan sudah di depan mata. Supaya mereka tidak menyerah. Karena kalau mereka menyerah, kebinasaan loh. Kalau mereka hanya mati secara daging, ya, itu tidak masalah bagi kita. Tetapi kalau kematian secara roh, bayangkan alangkah menderitanya mereka di dalam maut, di dalam kebinasaan, di dalam api neraka, ya. Jadi jangan izinkan anak-anakmu untuk memasukinya. Oleh karena itu, ajarkan dari sekarang untuk berjuang di dalam iman dan mempertahankan iman, ya. Ada lagi nih. Hosana, hosana, haleluya. Nah, Tuhan berfirman, melaksanakan firman Tuhan jangan setengah-setengah. Sudah waktunya kita harus melakukan firman Tuhan itu seluruhnya, jangan setengah-setengah, ya. Ini saatnya kita berjuang supaya kita masuk surga. Karena tentang kesusahan sudah ada di hadapan kita. Kita sudah diperhadapkan ini. Hanya saudara saja belum melihat dan belum mengenali. Tetapi bagi anak-anak terang, akan tahu bila mana tuannya akan datang. Kedatangan Tuhan bagi mereka tidak seperti pencuri, karena mereka akan melihat segala musim, mereka akan melihat segala tanda. Jadi kalau engkau katakan engkau anak-anak Tuhan, engkau akan mengerti apa yang ada di hadapanmu saat ini. Dunia sedang tidak aman-aman saja, saudaraku. Dunia sedang kacau. Kita ini sedang diperhadapkan, ya. Secupak gandum sedinar itu sudah di depan mata. Masa kelaparan sudah di depan mata. Saudara gak sadar nih, segala sesuatu ini dipersulit, ya. Kelangkaan-kelangkaan akan terjadi. Gak ada yang tahu tahunnya, tapi tanda-tandanya sudah di depan mata. Mari lihat itu semua, ya. Selidiki, jadi anak terang. Berjuanglah untuk hidup di dalam kasih. Bertahan, ya. Ini masa pemisahan, masa penampian. Disinilah masanya nanti. Yang beristri seolah-olah tidak beristri. Yang bersuami seolah-olah tidak bersuami. Berapapun kita yang hadir di sini, berjuanglah. Karena ini pun kita akan tetap tertampi. Apalagi kalau pemberitaan keras, Bu. Percaya, penontonnya akan sedikit. Tapi coba
Kalau khotbah-khotbah kemakmuran yang disampaikan, ya kan, doa-doa mujizat, doa kesembuhan, beribu-ribu nanti yang hadir menontonnya. Tapi kalau itu khotbah-khotbah pembentukan karakter, membongkar akhir zaman, oh takut orang. Jadi nggak heran saya, ya. Namun ingat, sangat sedikit nanti. Di zaman ini sangat sedikit anak-anak Tuhan yang akan menjadi pemenang. Sangat sedikit. Jadi berjuanglah untuk menjadi bilangan yang sedikit itu, ya. Bahkan di dalam hati ini saya bisa merasakan, ya. Ini masih gambaran hari ini yang Tuhan berikan, ya, nggak tahu besok dan besoknya. Bahkan itu hanya 0,00 sekian persen yang layak di hadapannya. Ya, untuk saat ini jangan ngambil celah saya menetapkannya, no. Ya. Jadi tetaplah bertahan di dalam tampi tersebut, ya. Di saat penampian dan pemisahan itu tiba, tetaplah bertahan dan berjuang. Janganlah terjatuh. Kesusahan, kesesakan sudah di depan mata. Ya. Tadi saya membagikan ini ke dalam grup. Ada yang mengatakan, ya, siapa yang bisa memberhentikan kekuasaan bangsa-bangsa yang powernya kuat? Tetapi Tuhan kita mampu mengalahkannya. Bukan seperti itu lagi. Tetapi yang Tuhan mau, ya, bagaimana kita berjuang, karena ini semua harus terjadi sebagai penggenapan, karena menjelang kedatangan Tuhan masa sukar yang akan kita hadapi, ya, siksaan berat yang akan kita hadapi. Jadi jangan terbuai dengan khotbah-khotbah yang mengenakan telinga. Kita tidak akan menghadapi masa itu. Tuhan tidak akan mengizinkan kita. Jelas tertulis sebelum kedatangan Tuhan, siksaan berat akan terjadi. Apa kita harus menentang firman Tuhan? Jadi sekarang mari kita latih hidup kita, mari kita latih diri kita untuk mempersiapkan mental kita, mempersiapkan hidup kita akan masa itu. Supaya apa? Kita tidak memiliki rasa ketakutan. Kita tidak memiliki rasa kekecewaan, ya, sehingga kita tidak terjerat dan terjatuh, ya. Kalaupun memang harus mati sebagaimana orang-orang di zaman Rasul Paulus yang mempertahankan imannya, kalaupun harus seperti itu, ya harus siaplah. Ya. Nah, jadi ingat tadi Tuhan katakan, jangan setengah-setengah melakukan firman Tuhan, ya. Hosana. Terpujilah nama Tuhan. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.